Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nafiah. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kelas-kelas pada exception. Yang pertama adalah interrupts atau interupsi. Interupsi adalah gangguan terjadi secara tidak sinkron sebagai akibat sinyal dari perangkat input-output yang berada di luar prosesor. Gangguan perangkat keras tidak sinkron dalam arti bahwa mereka tidak disebabkan oleh pelaksanaan instruksi tertentu. Penanganan exception untuk gangguan perangkat keras sering disebut dengan penanganan interupsi. Gambar ini menerangkan mengenai penanganan interupsi. Yang pertama-tama, prosesor akan perhatikan bahwa pin interupsi sudah tinggi ketika eksekusi instruksi saat ini dijalankan, maka kontrol akan menyerahkan ke handler setelah instruksi saat ini selesai. Interrupt handler akan dijalankan dan membaca nomor exception dari bus system, kemudian memanggil penanganan interupsi yang sesuai. Jadi ketika penanganan kembali, ia akan mengembalikan kontrol ke instruksi berikutnya. Efeknya, bahwa program terus berjalan seolah-olah interupsi tidak pernah terjadi. Yang kedua, traps and system call. Ini adalah gambar dari penanganan trap. Trap itu sendiri adalah exception yang disengaja yang terjadi sebagai akibat dari menjalankan instruksi. Penggunaan perangkap yang paling penting adalah untuk menyediakan antarmuka seperti prosedur antar program pengguna dan kernel yang dikenal sebagai panggilan sistem. Jadi untuk penanganan perangkap atau traps itu dari ini aplikasi itu akan membuat panggilan ke sistem, kemudian kontrol akan diserahkan ke handler, kemudian trap handler itu akan berjalan. Setelah berjalan, handler akan mengembalikan instruksi selanjutnya ke syscall. Untuk regular fungsi pada penanganan ini dijalankan dengan mode pengguna, yaitu dengan membatasi jenis instruksinya yang dapat dijalankan. Kemudian mereka mengakses tumpukan atau stack yang sama dengan fungsi panggilannya. Kemudian panggilan sistem berjalan dalam mode kernel yang memungkinkan menjalankan instruksi, kemudian mengakses tumpukan yang ditentukan dalam kernel. Yang ketiga yaitu kelas faults atau kesalahan. Jadi kesalahan itu terjadi karena kondisi kesalahan yang dapat dikoreksi oleh penanganan. Ketika terjadi kesalahan, prosesor akan mentransfer kontrol ke penanganan kesalahan. Ini merupakan gambar penanganan kesalahan. Di sini dapat dilihat bagaimana penanganan kesalahan itu membalikkan kontrol ke instruksi selanjutnya dalam aliran kontrol program aplikasi. Jadi penanganan dapat memperbaiki kondisi kesalahan. Penanganan membalikkan kontrol instruksi yang salah sehingga menjalankannya kembali. Jika tidak, penanganan kembali ke rutinitas gagal dalam kernel dan menghentikan program aplikasi yang menyebabkan kesalahan. Jadi untuk penanganan kesalahan, itu halaman akan memuat halaman yang sesuai dengan disknya, kemudian mengembalikan kontrol ke instruksi yang menyebabkan kesalahannya itu. Ketika instruksinya dieksekusi lagi, halaman fisik yang sesuai ada di dalam memorinya itu, dan instruksi tersebut akan berjalan sampai selesai tanpa ada kesalahan.
Selanjutnya yang keempat yaitu abort atau pembatalan. Membatalkan hasil dari kesalahan fatal yang tidak dapat dipulihkan, biasanya kesalahan perangkat keras seperti kesalahan paritas yang terjadi ketika DRAM atau SRAM bitnya rusak. Jadi hanya untuk kesalahan yang fatal aja. Ini merupakan gambar dari penanganan pembatalan atau abort untuk mengembalikan ke instruksi selanjutnya. Jadi saat ada kesalahan fatal ya pada hardware, maka akan diserahkan kontrol ke penanganan. Selanjutnya dari penanganan pembatalan yang berjalan, kemudian diserahkan dari handler mengembalikan kontrol ke rutinitas abort ya, yang menghentikan program aplikasi. Untuk penanganan yang dibatalkan, itu tidak akan pernah membalikan kontrol ke program aplikasi. Jadi dia pasti akan ke board rutinnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai exception di Linux atau IA32 system. Untuk exception sistem IA32 ada hingga 256 jenis exception. Angka dalam rentang dari 0 hingga 31 itu sesuai dengan exception yang ditentukan oleh arsitek Intel dan karenanya itu identik juga untuk sistem IA32 apapun. Untuk angka kisaran 32 hingga 255 itu berhubungan dengan interupsi dan jebakan yang ditentukan oleh sistem operasi. Ini merupakan gambar ya dari contoh exception dalam IA32 system. Jadi di sini misalkan ada exception numbernya 0, itu deskripsinya yaitu untuk divide error. Kemudian untuk exception class-nya itu sesuai dengan tadi penjelasan sebelumnya. Jadi bisa termasuk yang fault, abort, interrupt, trap. Terus kalau misalkan ada 2 berarti di sini interrupt or trap. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu divide error, yaitu merupakan kesalah pembagian. Kita sebut exception 0, terjadi ketika aplikasi mencoba membagi dengan 0, atau ketika hasil dari instruksi pembagian terlalu besar untuk operan tujuan. Jadi Unix itu tidak berusaha untuk memulihkan dari kesalahan pembagian, tapi jadi sebagai gantinya memilih untuk membatalkan program. Yang selanjutnya, General Protection Fault. Jadi kesalahan perlindungan umum dikenal dengan exception 13 terjadi karena banyak alasan. Biasanya itu karena suatu program mereferensikan area memori virtual yang tidak ditentukan. Jadi referensinya tidak ditentukan. Selanjutnya ada page fault, kesalahan halaman, itu exception nomor 14 adalah contoh exception di mana instruksi yang salah dimulai kembali. Selanjutnya ada machine check atau pemeriksaan mesin, exception nomor 18 ya, sesuai tabel tadi, terjadi sebagai akibat dari kesalahan perangkat keras yang fatal yang terdeteksi selama eksekusi instruksi yang bermasalah. Penanganan cek mesin tidak pernah mengembalikan kontrol ke program aplikasi. Jadi karena ini termasuk yang ini ya, kesalahan fatal, itu jadi tidak mengembalikan kontrol ke program aplikasi.
Selanjutnya ini adalah Linux IA32 System Call. Jadi di Linux itu tersedia ratusan panggilan sistem yang digunakan program aplikasi ketika ingin meminta layanan dari kernel. Contohnya untuk ini ya, membaca file, menulis file, ataupun untuk ini, membuat proses baru. Gambar ini menunjukkan beberapa ya contoh panggilan sistem Linux yang populer. Setiap panggilan itu memiliki nomor dengan integer unik yang sesuai dengan offset dalam tabel lompat di kernel. Misalkan di sini nomor 1 dengan namanya adalah exit, deskripsinya untuk menghentikan proses. Selanjutnya kita bahas mengenai proses. Jadi dalam exception itu merupakan blok bangunan dasar yang memungkinkan sistem operasi untuk memberikan gagasan tentang suatu proses. Kalau untuk definisinya proses sendiri, itu adalah turunan dari program yang sedang dieksekusi. Jadi setiap program dalam sistem itu berjalan dalam konteks atau dalam beberapa proses. Di sini tidak dibahas terperinci tentang bagaimana sistem operasi menerapkan proses, tapi lebih fokus pada abstraksi kunci yang disediakan oleh proses dalam aplikasi. Mari kita lihat ya lebih dekat mengenai proses abstraksi ini. Yang pertama, logical control flow. Ini merupakan gambar dari logical control flow. Logical control flow itu memberikan proses yang memberikan ilusi pada setiap program bahwa ia menggunakan proses secara eksklusif. Padahal setiap bilah vertikal ini mewakili bagian dari control flow logis untuk suatu proses. Jadi ini hanya sebuah ilusi. Selanjutnya, yang kedua, concurrent flows. Kalau logical flow tadi mengambil berbagai bentuk dalam sistem komputer, tapi kalau penanganan exception, proses penanganan sinyal, benang dalam proses Java, itu merupakan contoh dari logical flow. Untuk logical flow yang pelaksanaan tumpang tindih dalam waktu dengan aliran lain, itu nama lainnya adalah concurrent flow. Jadi bisa dikatakan dua aliran berjalan bersamaan. Untuk fenomena umum dari beberapa aliran yang dieksekusi secara bersamaan, itu disebut dengan konkurensi. Gagasan proses bergiliran dengan proses lain, itu sebutannya adalah multitasking. Kemudian setiap periode di mana suatu proses mengeksekusi sebagian dari alirannya, itu disebut dengan time slice. Yang ketiga, private address space. Jadi suatu proses itu memberikan setiap program ilusi bahwa ia memiliki penggunaan eksklusif ruang alamat sistem. Jadi pada mesin dengan alamat misalkan n bit, ruang alamatnya adalah himpunan 2n alamat yang mungkin. Jadi 0, 1, sampai 2n-1. Yang kedua, suatu proses memberikan masing-masing program dengan ruang alamat pribadinya sendiri. Jadi karena tadi private address space berarti dengan ruang alamat pribadinya sendiri. Kemudian ruang ini tadi ya bersifat pribadi, dalam artian nanti byte memori yang terkait dengan alamat tertentu dalam ruang secara umum tidak dapat dibaca atau ditulis oleh proses yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.